Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, mari kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita diberi kesehatan. Yang terhormat kepada Ibu Syarif Fitrah selaku dosen pengampu mata kuliah teknik dan keterampilan dasar konseling, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku moderator juga presentator, dan rekan-rekan saya ada Mida, ada Anissa Sofia, dan juga Sashi. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai presentasi kita hari ini. Baik teman-teman, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu gitu ya, wawancara konseling itu seperti apa. Kita masuk kepada bagian pengertian wawancara konseling tersendiri gitu. Nah, di sini kegiatan bimbingan dan konseling itu di sekolah membutuhkan yang namanya wawancara. Di mana khususnya wawancara konseling gitu. Nah, agar apa sih? Nah, agar guru BK itu dapat memahami kedalaman masalah, persepsi, kemudian penyebab masalah pesertanya itu seperti apa gitu. Nah, wawancara tersendiri itu merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi antar dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Di mana dikatakan juga menurut Stewart pada tahun 2000-an, wawancara adalah proses komunikasi interaksional dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan kalau menurut Chaplin pada tahun 1999, wawancara merupakan percakapan tatap muka untuk memperoleh informasi faktual dan menilai kepribadian seseorang itu seperti apa. Nah, di sini konseling merupakan pemberian bantuan oleh konselor kepada klien secara tatap muka agar klien tersendiri ini memahami gitu dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawancara konseling itu merupakan hubungan timbal balik antara konselor dan klien untuk membantu terjadinya perubahan pada diri klien tersebut gitu. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari wawancara konseling. Tujuan dari wawancara konseling sendiri yaitu untuk memahami kondisi dan perasaan klien, yang dimana konselor akan mendapatkan data yang sejujurnya juga mendalam. Biasanya wawancara ini tidak terstruktur atau lebih fleksibel. Wawancara yang efektif itu bisa ditandai dengan hubungan yang hangat, saling terbuka, saling percaya. Juga konselor menunjukkan sifat empati dan beretika kepada klien, sehingga klien bisa nyaman dan memberikan informasi yang jujur, jelas, dan mendalam. Selanjutnya, saya Dava Firdaus akan menjelaskan tentang macam-macam wawancara yang ada di konseling. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sendiri, wawancara itu memiliki berbagai macam model dan pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan serta permasalahan yang dihadapi oleh konselingnya itu sendiri. Jadi, setiap model wawancara tuh memiliki fokus dan langkah kerjanya yang berbeda, namun tetap berorientasi pada tercapainya perubahan yang positif pada diri konseli. Nah, berikut ada beberapa macam wawancara dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada wawancara model trait factor counseling. Nah, wawancara ini tuh membahas tentang permasalahan bakat, minat, juga kemampuan diri yang sesuai dan nantinya dapat diterapkan dalam pekerjaan. Langkah kerjanya tuh seperti membangun hubungan pribadi, terus mendengarkan, memperhatikan, mengungkapkan dan pikiran dan perasaan. Yang selanjutnya mengadakan analisis kasus, membantu mengintegrasikan semua data, lalu yang terakhir mengakhiri hubungan pribadi dengan konseling. Jadi setelah sesi wawancara konseling sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi selain konselor dan konseli. Yang kedua ada wawancara model pelaksanaan konseling behavioristik. Wawancara ini tuh membahas tentang masalah yang berhubungan dengan lingkungan atau pengalaman yang mempengaruhi tingkah laku. Nah, langkah kerjanya tuh yang pertama membangun hubungan pribadi. Yang kedua, mendengarkan dengan perhatian. Yang ketiga, menganalisis kasus. Yang keempatnya, membantu menentukan penyelesaian yang memuaskan bagi konseli. Yang terakhir, mengakhiri hubungan pribadi dengan konseli sama seperti sebelumnya. Yang ketiga ada wawancara model pelaksanaan rasional emotif terapi. Wawancara ini membahas tentang permasalahan yang irasional sehingga menjadi rasional. Nah, langkah kerjanya yang pertama membangun hubungan pribadi,
Yang kedua, mendengarkan dengan perhatian. Yang ketiga, menganalisis kasus. Yang empat, membantu untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh konseli. Yang terakhir juga sama, mengakhiri hubungan pribadi dengan konseli. Yang keempat, ada wawancara model pelaksanaan konseling untuk penyesuaian diri. Wawancara ini membahas tentang permasalahan penyesuaian diri yang dimana langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, seperti step-step sebelumnya. Yang kelima, ada wawancara model pelaksanaan konseling untuk membuat pilihan. Wawancara ini membahas tentang permasalahan dalam membuat pilihan, tetapi bukan pilihan seperti program studi ataupun pekerjaan. Nah, di sini juga langkah kerjanya sama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Tetapi yang membedakan tuh ada di step terakhirnya, dimana kalau semua dari yang sebelumnya, step terakhirnya itu memutuskan hubungan dengan konseli, tapi ini juga sama, tetapi ada tambahannya yang tidak lain seperti membantu mengintegrasikan semua data. Sekian. Selanjutnya ada tahap-tahap wawancara. Jadi dalam sesi konseling itu ada tahap-tahap yang harus dilalui dulu. Yang pertama itu ada opening, itu pembukaan. Jadi di opening itu ada memotivasi subjek wawancara. Jadi di sini tuh konselor tuh harus bisa membantu klien atau konseli untuk berani berbicara dan memberikan dorongan yang positif. Contohnya itu kayak konselor tuh bisa bilang kamu sudah melakukan langkah yang baik dengan datang ke sini. Kita akan coba memahami apa yang sedang kamu alami bersama-sama. Nah, yang selanjutnya itu ada melakukan raport. Itu menumbuhkan rasa kepercayaan dan memberikan hubungan yang hangat dan penuh hangat, ramah, dan penuh kepercayaan. Contohnya itu, kontrol tuh bisa dengan sebelum kita memulai, saya ingin memastikan kamu merasa nyaman bagaimana harimu sejauh ini. Jadi menanyakan dulu kabarnya di hari itu gitu. Yang selanjutnya itu ada memberikan orientasi tentang tujuan dari wawancara. Dan ini tuh jadi konselor tuh menjelaskan tujuan pertemuan gitu agar klien tuh ngerti proses yang akan berlangsung gitu. Selanjutnya itu ada menetapkan waktu. Jadi ini tuh menjelaskan durasi dan batasan sesi gitu. Contohnya tuh konselor bisa bilang kayak sesi kita hari ini akan berlangsung sekitar 45 menit. Jika ada hal penting di akhir, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Itu yang opening. Selanjutnya kita ke body atau inti dari wawancara. Dan di body itu ada yang pertama itu ada menggali permasalahan. Jadi di sini tuh konselor tuh harus bisa menggali lebih dalam gitu tentang konseli. Jadi konselor tuh bisa menanyakan lebih dalam tentang masalah klien gitu. Contohnya itu kayak, bisakah kamu ceritakan apa yang membuatmu merasa tertekan akhir-akhir ini atau belakangan ini? Dan yang kedua itu ada mengarahkan jalannya wawancara. Jadi konselor tuh menjaga fokus pembicaraan agar tetap sesuai dengan tujuan. Jadi enggak keluar dari topik tersebut. Dan ini tuh konselor tuh kalau bisa jangan memotong secara kasar, tetap harus lembut gitu ya, harus pelan-pelan gitu. Jadi jangan kasar gitu. Contohnya tuh kayak, saya memahami ini penting untukmu, tapi mari kembali ke masalah kecemasan yang kamu sebutkan tadi. Konselor bisa seperti itu. Yang selanjutnya itu ada menerima subjek apa adanya. Jadi konselor tuh harus memberikan penerimaan tanpa menghakimi klien gitu. Contohnya itu kayak konselor tuh bisa bilang dengan, saya mengerti itu bukan hal yang mudah bagi kamu. Apapun yang kamu rasakan itu valid dan boleh dibicarakan di sini. Jadi merasa diterima apa adanya gitu konselingnya. Yang selanjutnya itu ada menggunakan guide wawancara. Ini tuh jadi konselor tuh memakai pertanyaan agar proses tetap terarah namun fleksibel gitu. Kayak contohnya konselor tuh bisa bilang kayak, sejak kapan masalah ini muncul, atau enggak apa yang biasanya kamu lakukan ketika perasaan itu muncul, seperti itu. Yang terakhir itu ada menentukan taraf keakraban antara pewawancara dengan subjek. Jadi di sini tuh konselor tuh menyesuaikan tingkat kedekatan sesuai kenyamanan klien. Jadi enggak terlalu formal tapi enggak terlalu akrab juga gitu.
Yang selanjutnya itu ada closing atau penutup. Di sini tuh ada memberikan kesimpulan. Jadi konselor tuh harus bisa merangkum apa yang dibicarakan agar klien tuh merasa jelas tentang hasil sesi ini gitu. Jadi contohnya tuh kayak, jadi konselor tuh bisa bilang kayak, jadi hari ini memahami bahwa rasa cemas muncul terutama saat menghadapi ujian. Kamu mencoba teknik pernapasan untuk menenangkan diri, seperti itu. Yang kedua itu ada memberikan penghargaan terhadap subjek. Ini tuh kayak memberi apresiasi agar klien tuh merasa dihargai dan termotivasi. Bisa dengan apresiasi itu dengan seperti ini. Konselor bisa, contohnya itu kayak, kamu sudah sangat berani berbagi cerita hari ini, saya menghargai keterbukaan kamu. Jadi memberikan apresiasi karena klien telah cerita pada hari ini gitu, pada sesi konseling gitu. Dan selanjutnya itu ada prinsip dasarnya pewawancara itu harus belajar mendengar, bertanya, memperhatikan perasaan subjek atau konseli, serta memperhatikan ungkapan atau pernyataan yang disampaikan konseli gitu. Kayak contohnya itu penutupan itu dilakukannya itu dengan hangat, terus tidak mendadak juga, dan memberi gambaran tentang langkah selanjutnya. Jadi contohnya itu kayak, kita akan lanjutkan membahas strategi mengatasi kecemasan pada pertemuan berikutnya. Jika kamu merasa butuh bicara sebelum itu, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Seperti itu. Nah, kita lanjut kepada proses wawancara konseling gitu teman-teman ya. Yang pertama, apa sih proses wawancara konseling tersebut gitu. Nah, proses ini merupakan kayak rangkaian kegiatan gitu, komunikasi terencana antara konselor dan konselinya, dimana itu tuh membantu konseli untuk memahami masalah, kemudian menggali perasaan dan pikirannya seperti apa, terus membantu konseli juga untuk mencari perubahan positif dari permasalahan tersebut gitu. Nah, proses wawancara konseling sendiri itu terdapat 5 proses rangkaian. Yang pertama itu ada pembukaan. Nah, pembukaan ini diletakkan dasar bagi pengembangan hubungan antar pribadi yang baik yang memungkinkan pembicara itu terbuka dan terarah dalam wawancara konseling, teman-teman. Nah, di rangkaian pertama ini dalam pembukaan hal apa gitu yang perlu dilakukan atau diperhatikan oleh konselor. Itu yang pertama ada membangun hubungan antar konselor dan konseli. Ketika kita di rangkaian pertama ini pembukaan, kita itu harus membangun hubungan chemistry antara konselor dan konseli gitu. Yang kedua itu menyambut konseli dengan sikap ramah. Ketika kita memberikan pembukaan proses wawancara konselor dengan pembukaan yang ramah, maka konseli juga akan merasa nyaman gitu kepada kita. Nah, yang ketiga mengajak berbahasa basi sebentar. Intinya ketika untuk menjaga hubungan itu lebih baik antara konselor dan konseli, setidaknya ada bahasa basi yang cuman sekedar kayak menyapa bagaimana kabarnya hari ini, kemudian sudah makan apa belum, kegiatan hari ini seperti apa gitu teman-teman. Selain itu ada menjelaskan kekhususan dari wawancara konseli tersebut itu seperti apa gitu. Nanti konselor itu dapat menjelaskan gitu bagaimana wawancara konseli ini berjalannya secara khusus seperti apa gitu. Nah, yang kelima itu mempersilahkan konseli untuk mengemukakan hal apa yang ingin diungkapkan. Setelah kita tadi menyapa dengan ramah, kemudian membangun hubungan antar konseli dan konselornya tuh dengan baik, kemudian menanyakan kabarnya bagaimana, sekedar basa-basi aja gitu. Nah, setelah itu kita langsung bisa masuk itu untuk mempersilahkan konselor tersebut menceritakan permasalahan mereka tuh seperti apa, sehingga mereka tuh merasa diperhatikan dan menceritakannya pun nyaman gitu, dan keterbukaannya tuh lebih lagi gitu, lebih terbuka lagi. Proses wawancara konseling yang kedua itu ada penjelasan masalah, di mana dalam proses wawancara konseling tersebut dikemukakan pikiran dan perasaannya konseli gitu ya, yang berkaitan dengan hal yang ingin disampaikan. Jadi pikiran dan perasaannya itu harus sesuai dengan apa yang
mereka ingin sampaikan kepada konselor gitu ya. Nah, hal-hal yang harus dilakukan sama konselor itu yang pertama menerima ungkapan konseli apa adanya. Konselor itu dapat menerima apa yang dikatakan oleh konseli dengan apa adanya gitu, sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kemudian serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita tuh sebagai konselor harus dapat mendengarkan gitu ya, dengan penuh perhatian, karena ketika kita tidak mendengarkan dengan penuh perhatian, maka kondisi atau suasana konseli juga akan berbeda gitu dengan kita. Nah, yang kedua ada menentukan jenis masalah dan pendekatan konseli yang sebaiknya diambil. Jadi teman-teman, konselor itu harus dapat menentukan jenis masalahnya, konseli yang dibicarakan itu apa gitu ya. Terus harus disesuaikan juga pendekatannya tuh seperti apa gitu. Harus sesuai dengan masalah yang dikemukakan gitu. Tidak boleh keluar dari zona pertanyaan atau permasalahan konseli yang diceritakan kepada konselor tersebut gitu. Ketiga, dalam proses wawancara konseling itu ada namanya menggali latar belakang masalahnya itu seperti apa gitu. Nah, dalam proses konseling itu memerlukan penjelasan dan pengungkapan yang lebih mendalam gitu agar kedudukan masalah tersebut itu menjadi jelas gitu. Nah, di mana konselor itu perlu menganalisis kasus tersebut secara disiplin dengan pendekatan konseling yang tepat gitu. Nah, mungkin secara sederhana, jadi konseling itu dalam proses konseling kan belum menyajikan ya gambaran lengkapnya itu mengenai kedudukan masalah itu seperti apa gitu. Nah, dalam penggalian latar belakang ini diperlukannya penjelasan atau ungkapan pikiran dan perasaan yang lebih mendetail lagi gitu dan mendalam supaya kedudukan masalah tersebut bisa menjadi lebih jelas gitu. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh konselor itu menganalisis kasus tersebut dengan pendekatan konseling yang disiplin gitu, teman-teman. Pada proses keempat wawancara konseling itu seperti apa gitu. Nah, proses keempatnya itu ada menyelesaikan masalah setelah kita mengetahui tentang latar belakang permasalahannya itu seperti apa, kita masuk kepada bagaimana sih menyelesaikan masalah konseli tersebut gitu. Nah, dalam fase analisis kasus, konselor dan konseli itu bersama-sama saling membahas cara mengatasi masalah tersebut itu seperti apa. Di mana konseli itu diajak untuk berpikir, kemudian menilai, serta mempertimbangkan berbagai alternatif cara mengatasi masalah tersebut itu seperti apa. Nah, tugas konselor di sini itu membantu konseli mengalami perubahan sikap dan pandangan mereka serta merencanakan tindakan yang yang konkret gitu, yang akan dilakukan secara konseling berakhir, setelah konseling itu berakhir gitu. Jadi dalam proses menyelesaikan masalah ini, konselor itu membantu konseli untuk ada perubahan dalam dirinya gitu, secara sikap dan pandangan serta tindakan juga yang akan dilakukan nanti setelah sesi konseling tersebut selesai atau berakhir gitu. Terakhir, setelah kita tadi bagaimana caranya menyelesaikan masalah, itu ada yang proses wawancara konseling kelima, itu ada yang namanya penutup. Dimana jika konseli ini sudah merasa yakin dengan penyelesaian yang ditemukan bersama-sama antara konselor dan konseli gitu, maka proses konseling ini bisa disebut sudah berakhir, teman-teman. Biasanya konselor ini mengambil langkah lebih dalam lagi melalui proses penutupan ini, yaitu dengan cara yang pertama itu memberikan ringkasan jalannya pembicaraan itu seperti apa gitu. Nah, di mana konselor ini biasanya menjelaskan ulang bagaimana perjalanan jalannya pembicaraan dari mulainya jenis masalah sampai bagaimana analisis masalah, kemudian menyelesaikan masalahnya dengan sesuai jenis permasalahan tersebut gitu. Nah, yang kedua itu mengesahkan kembali ketentuan atau keputusan yang diambil setelah membicarakan ulang gitu jalannya proses
menyelesaikan masalah seperti apa, di mana konselor ini kembali mengesahkan, kayak membetulkan apakah ini sudah benar dengan keputusan yang konseling ini ambil gitu. Nah, yang ketiga ada memberikan semangat setelah mendapati keputusan dari konseling tersebut, sudah yakin nih dengan penyelesaian masalahnya ini seperti apa, keputusan yang diambilnya ini seperti itu, maka konselor cukup memberikan semangat supaya keputusan tersebut tidak memberikan penyesalan terhadap apa yang dia pilih gitu. Nah, yang terakhir ada berpisah dengan konseling, di mana konselor itu dapat memberikan semangat, tadi dukungan, kemudian dukungan secara verbal maupun non verbal, kemudian berpisah dengan konseling itu misalnya nanti kalau sudah sesi konselingnya itu sudah selesai, maka konseli juga dapat misalnya bertemu kembali dengan konselor, sekedar mengucapkan terima kasih, bertemu. Selanjutnya di sini ada implikasi. Jadi, wawancara konseling yang efektif itu berperan penting dalam keberhasilan konseling. Dengan komunikasi yang baik, empati, dan profesionalisme, konselor dapat membangun hubungan yang positif, memahami masalah klien, serta mendorong perubahan positif seperti peningkatan pemahaman diri, pengelolaan emosi, dan perilaku adaptif. Yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan dan hubungan konseling. Wawancara yang baik membantu konselor menciptakan suasana aman dan nyaman bagi klien dengan sikap empati, penerimaan tanpa syarat, dan kemampuan mendengarkan aktif. Konselor menumbuhkan rasa kepercayaan serta keterbukaan klien. Hubungan yang dilandasi kepercayaan ini menjadi dasar utama keberhasilan proses konseling. Jadi di sini tuh konselor tuh harus bisa membantu dan meyakini konseling gitu, kalau bahwa di sesi konseling ini itu menumbuhkan perasaan yang aman, terus juga klien tuh merasa diterima apa adanya tanpa takut untuk bercerita, seperti itu. Selanjutnya itu yang kedua ada mendiagnos masalah secara akurat. Nah, salah satu manfaat utama dari wawancara yang efektif adalah kemampuan membantu konselor memahami permasalahan klien secara mendalam gitu. Jadi dengan keterampilan bertanya yang terarah dan mendengarkan secara empati, konselor tuh dapat menggali informasi yang lebih penting gitu, yang berkaitan dengan latar belakang, terus penyebab, terus juga dampak dari masalah yang dialami klien. Jadi pemahaman yang akurat ini memungkinkan konselor untuk merumuskan tujuan konseling yang lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi di sini tuh konselor tuh menggali lebih dalam tentang permasalahan dan mendiagnos konseling itu ya. Selanjutnya itu mengembangkan strategi yang tepat. Jadi hasil wawancara yang efektif memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi klien. Informasi ini menjadi dasar bagi konselor dalam memilih pendekatan dan teknik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan klien. Dengan demikian, proses konseling menjadi lebih terarah dan hasilnya optimal gitu. Sini saya akan membacakan tentang kesimpulan. Jadi wawancara konseling adalah proses komunikasi intensif antara konselor dan klien ataupun konseli untuk membantu mengatasi masalah melalui pemahaman, perubahan perilaku dan pengembangan diri. Nah, keberhasilannya itu bergantung pada empati seorang konselor dan kemampuannya untuk menghindari faktor penghambat seperti teknik yang salah, komunikasi yang buruk, dan hubungan yang tidak seimbang. Nah, empati mencakup 6 dimensi. Yang pertama ada penghargaan positif, hormat, hangat, kekonkretan, konfrontasi, kesegaran, dan keaslian. Nah, wawancara konseling berlangsung dalam 3 tahap pembukaan. Ada 3 tahap pembukaan, inti, dan penutupan dengan teknik seperti mendengarkan aktif dan penggunaan bahasa sederhana. Proses ini memperkuat kepercayaan, ketepatan diagnosis, dan kemandirian klien dalam memecahkan masalah, sehingga konseling menjadi lebih efektif. Nah, mungkin sekian yang dapat kami paparkan dari presentasi untuk hari ini.
Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.